Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini, dan jangan lupa like dan subscribe agar channel Tika Story bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Dalam pernikahan, tidak ada yang benar-benar bisa memprediksi jalan cerita yang akan mereka jalani. Ada yang berjalan mulus dengan cinta yang terus bertumbuh, namun tak jarang pula yang harus tersandung luka karena pengkhianatan. Kisah ini bercerita tentang seorang wanita bernama Nabila, perempuan sederhana, cantik dengan hati yang tulus, yang selama 5 tahun terakhir telah mengabdikan diri sebagai istri dari seorang pria bernama Randy. Randy adalah seorang manajer di sebuah perusahaan besar. Dari luar, kehidupan rumah tangga mereka tampak sempurna. Rumah yang indah, kendaraan mewah, dan kehidupan sosial yang terpandang. Namun sayangnya, di balik dinding rumah yang tampak bahagia itu, perlahan-lahan retakan mulai muncul. Randy yang dulunya penuh perhatian, kini sering pulang larut malam dengan berbagai alasan pekerjaan. Kata-kata mesra yang dulu menjadi rutinitas, kini berganti dengan bentakan dan sikap dingin. Nabila yang mulai merasakan perubahan sikap suaminya, mencoba memahami dan bertahan. Ia selalu percaya bahwa setiap badai pasti akan berlalu. Namun, keyakinan Nabila mulai goyah saat sebuah nama mulai sering terdengar di telinganya. Clara, asisten pribadi Randy, yang dikenal anggun dan memesona, tapi diam-diam menyimpan niat buruk. Clara bukan wanita biasa. Dia terbiasa mendapatkan apa yang ia inginkan, termasuk suami orang lain. Ia lihai memainkan peran manis di depan banyak orang. Namun di balik itu, kepribadiannya jauh dari kata baik. Awalnya Nabila enggan berpikiran buruk, tapi saat sikap Randy makin tak bisa ditoleransi, naluri seorang istri akhirnya bicara. Dibantu sahabatnya yang bekerja di perusahaan yang sama dengan Randy, Nabila mulai mengumpulkan kepingan demi kepingan fakta yang selama ini tersembunyi. Dan saat kebenaran terungkap, Nabila tidak memilih jalan emosi. Ia merancang rencana dengan cermat, sebab ia ingat betul perjanjian pranikah yang mereka buat 5 tahun lalu. Siapa yang berkhianat, seluruh harta bersama jatuh ke tangan pihak yang setia. 5 tahun lalu, Nabila merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Ia menikah dengan Randy, pria mapan yang kala itu menjadi incaran banyak wanita. Randy adalah sosok pria yang sempurna di mata Nabila, tampan, berpendidikan, dan memiliki karier cemerlang di sebuah perusahaan besar. Tak hanya itu, Randy juga berasal dari keluarga terpandang. Pernikahan mereka diselenggarakan secara mewah di sebuah hotel berbintang, dihadiri oleh keluarga, rekan kerja, dan kerabat terdekat. Semua orang memuji betapa serasinya mereka berdua. Awal pernikahan mereka berjalan penuh kebahagiaan. Setiap pagi Randy selalu mengecup kening Nabila sebelum berangkat kerja, membawakan bunga kesukaannya sepulang kantor, bahkan seringkali mengajak Nabila makan malam romantis di akhir pekan. Nabila merasa kehidupannya seperti cerita di novel-novel romantis yang sering ia baca. Ia pun merasa bersyukur memiliki suami yang bisa menjadi imam, sekaligus sahabat terbaik dalam hidupnya. Namun seiring berjalannya waktu, perlahan semuanya berubah. Randy yang dulu hangat mulai berubah dingin. Ia lebih sering membawa pekerjaan ke rumah, alasan rapat mendadak di luar kota mulai menjadi rutinitas, hingga jadwal kepulangannya yang semakin larut malam. Awalnya Nabila mencoba mengerti. Ia berpikir mungkin beban kerja suaminya semakin berat seiring dengan kenaikan jabatan. Randy menjadi manajer operasional di perusahaannya. Nanti juga kembali seperti dulu, batin Nabila, berusaha menenangkan dirinya sendiri. Namun perubahan sikap Randy tidak berhenti sampai di situ. Kata-kata kasar yang tak pernah sebelumnya keluar dari mulut suaminya, kini mulai sering terdengar. Hanya karena hal sepele, seperti makanan yang kurang hangat atau rumah yang sedikit berantakan. Randy semakin jarang menyentuh Nabila, bahkan menatapnya pun terasa asing. Nabila yang dulu merasa rumahnya adalah tempat ternyaman, kini mulai merasa seperti asing di rumahnya sendiri. Sampai akhirnya, sebuah nama mulai akrab terdengar di telinga Nabila, Clara. Clara adalah asisten pribadi Randy yang mulai bekerja sekitar setahun lalu. Perempuan berparas cantik dengan tubuh semampai dan gaya bicara lembut. Dari cerita teman-teman Randy, Clara dikenal sangat profesional dan sigap dalam membantu atasannya. Tapi ada hal yang tak banyak diketahui orang. Clara adalah wanita yang tak segan menggoda suami orang.
Bagi Clara, hidup adalah tentang mendapatkan apa yang diinginkan, apapun caranya. Nabila awalnya tak ingin berpikiran buruk. Ia percaya sepenuhnya pada Randy. Tapi saat beberapa kali, Randy pulang dengan aroma parfum wanita asing di bajunya, hati Nabila mulai merasakan keganjilan. Terlebih ketika malam-malam Randy menerima telepon sambil berbisik, atau keluar rumah dengan alasan rapat mendadak padahal akhir pekan. Naluri seorang istri tak pernah salah. Nabila mulai merasa ada yang tidak beres dalam rumah tangganya. Malam itu, di ruang makan yang hening, Nabila memberanikan diri bertanya, "Mas, kenapa akhir-akhir ini Mas Randy sering pulang malam? Ada masalah di kantor?" Tanya Nabila pelan, berusaha menahan perasaannya. Alih-alih mendapat jawaban lembut, Randy malah menatapnya dengan kesal. "Sudah, jangan banyak tanya. Aku capek," bentaknya sebelum beranjak meninggalkan meja makan. Nabila hanya bisa menunduk, menahan air mata yang hendak tumpah. Hatinya terasa perih. Ia tak menyangka, pria yang dulu selalu memeluknya saat ia bersedih, kini tega membentaknya tanpa alasan jelas. Sejak malam itu, Nabila memutuskan untuk menyelidiki kebenaran di balik perubahan suaminya. Ia tak ingin terus-terusan dibutakan oleh perasaan cinta yang justru bisa menyakitinya lebih dalam. Dengan hati yang berat, Nabila menghubungi sahabatnya, Rima, yang kebetulan bekerja di perusahaan yang sama dengan Randy. "Rim, aku butuh bantuan kamu. Aku curiga Mas Randy ada yang disembunyikan," ujar Nabila dengan suara bergetar. Rima yang sudah lama bersahabat dengannya langsung menyanggupi. "Aku bantu Bill, kamu tenang aja, kita cari tahu sama-sama." Dan malam itu menjadi awal dari sebuah kisah yang tak pernah dibayangkan Nabila sebelumnya. Kisah tentang pengkhianatan, luka, dan kekuatan seorang wanita dalam menghadapi kenyataan paling pahit dalam hidupnya. Beberapa hari setelah percakapan dengan Rima, Nabila mulai lebih memperhatikan segala gerak-gerik suaminya. Ia mencoba menyusun potongan-potongan kecil yang selama ini mungkin terabaikan. Mulai dari kebiasaan Randy, yang kini selalu menyembunyikan ponselnya, hingga sikapnya yang kerap mudah tersulut emosi tanpa sebab jelas. Semuanya terasa semakin mencurigakan. Pagi itu, saat Randy sedang mandi, Nabila memberanikan diri mengambil ponsel suaminya yang tergeletak di meja rias. Namun sayangnya, ponsel itu kini sudah dipasangi kata sandi baru, padahal sebelumnya Randy tak pernah mengunci ponselnya dari Nabila. Perasaan Nabila semakin tak karuan. Ada sesuatu yang pasti sedang disembunyikan. "Kenapa harus ganti sandi? Kenapa sekarang begitu tertutup?" gumam Nabila pelan. Sore harinya, Nabila bertemu Rima di sebuah kafe kecil tak jauh dari rumah. Wajah Rima tampak serius, ada sesuatu yang sepertinya ingin ia sampaikan. "Aku nemuin sesuatu, Bill," ucap Rima hati-hati. Nabila langsung menegakkan tubuhnya. "Apa, Rim? Cerita ke aku." Rima mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan beberapa foto yang diam-diam ia ambil di kantor. Dalam foto itu terlihat Randy dan Clara yang tampak terlalu akrab untuk ukuran atasan dan bawahan. Clara seringkali berdiri terlalu dekat, sesekali menyentuh bahu Randy, dan mereka tertawa bersama tanpa ada batas profesionalitas. Bukan hanya itu, Rima juga menemukan beberapa pesan di komputer kantor yang tertinggal saat Clara lupa logout emailnya. Isi pesan itu lebih dari sekadar pekerjaan. "Aku kangen banget sama kamu, Mas. Rasanya nggak sabar ketemu lagi besok malam di hotel kayak biasa." Nabila menahan napas. Dunia seolah runtuh di hadapannya. Hatinya berdebar keras, tangan gemetar, dan matanya mulai basah. Tapi di sisi lain, amarahnya perlahan menyala. "Jadi benar, selama ini mereka ada apa-apa?" ucap Nabila pelan. Rima menggenggam tangan Nabila, mencoba menenangkan. "Aku tahu ini berat, Bill, tapi kamu harus kuat. Kita belum punya bukti kuat buat bawa ini ke pengadilan. Apalagi kalau kamu mau tuntut hak sesuai perjanjian pranikah itu." Nabila mengangguk pelan, meski hatinya terasa seperti dicabik-cabik. Ia teringat perjanjian pranikah yang dulu mereka buat bersama atas permintaan Randy sendiri,
atas alasan demi menjaga komitmen pernikahan mereka. Isinya jelas. Siapa yang berkhianat, seluruh harta milik bersama jatuh ke pihak yang tidak bersalah. Kini, perjanjian itu bisa jadi senjatanya. Tapi semua itu takkan berarti tanpa bukti yang benar-benar kuat. Aku harus dapat buktinya, Rim, ujar Nabila dengan suara pelan tapi tegas. Aku nggak mau cerai tanpa harga diri. Aku mau semua harta itu jatuh ke tanganku, biar dia ngerasain akibat dari semua pengkhianatannya. Rima mengangguk setuju. Aku bantu Bill, apapun itu. Malam itu, Nabila tak bisa tidur. Ia terus memikirkan cara untuk bisa memergoki Randy secara langsung. Ia tahu kalau sekadar pesan atau foto di kantor bisa saja dibantah Randy dengan berbagai alasan. Tapi kalau ia bisa melihat langsung perselingkuhan itu, di tempat yang sama, di waktu yang tepat, tak ada celah lagi bagi Randy untuk berkelit. Dan saat pagi tiba, Nabila mendapatkan kesempatan itu. Ketika Randy sedang mandi, ponselnya kembali tertinggal di meja. Kali ini, tanpa Randy sadari, ponsel itu belum terkunci. Entah karena tergesa atau terlalu percaya diri. Tangan Nabila bergetar saat meraihnya, namun ia tahu ini kesempatan yang tak boleh disia-siakan. Ia membuka aplikasi pesan dan menemukan sebuah percakapan antara Randy dan Clara. Sayang, besok jangan lupa ya, jam 11 siang di kamar 804. Aku booking di Hotel Grand Aster. Aku kangen banget sama kamu. Hati Nabila hancur, nafasnya tercekat. Tapi kali ini, rasa sakit itu ia telan bulat-bulat. Tak ada air mata, hanya kemarahan dan dendam yang perlahan mengisi dadanya. Nabila menutup ponsel itu rapat-rapat sebelum Randy keluar dari kamar mandi. Ia berpura-pura seperti tak terjadi apa-apa, seperti istri yang masih memuja suaminya. Padahal di dalam hati ia sudah menyiapkan perang. Mas, hati-hati ya di kantor, ucap Nabila manis, memasangkan dasi suaminya seperti biasa. Randy hanya mengangguk, seperti tak terjadi apa-apa. Ia bahkan sempat mengecup kening Nabila sebelum pergi, seolah-olah pria itu masih suami yang setia. Tapi di dalam hati Nabila, semuanya sudah berbeda. Besok dia akan ke hotel itu. Dan besok, segalanya akan berubah. Pagi itu, Nabila duduk di balkon rumahnya dengan secangkir teh yang nyaris tak tersentuh. Angin semilir menerpa wajahnya yang terlihat sayu. Tapi ada sesuatu di matanya. Bukan air mata, melainkan tekad yang perlahan tumbuh. Ia sudah memutuskan. Cukup sudah ia hidup dalam kepura-puraan. Cukup sudah ia menahan luka dan membiarkan dirinya diinjak-injak oleh orang yang selama ini ia percayai. Ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk dari Rima. Bill, aku udah dapat data reservasi hotel itu. Benar ada nama Randy. Dia booking kamar 804, check-in jam 11 siang besok. Nabila menarik napas dalam-dalam. Semua yang ia takutkan selama ini benar adanya. Ia segera menghubungi sahabat lamanya, Dinda, pemilik hotel mewah tempat Randy dan Clara akan bertemu. Kebetulan Dinda sudah lama menjadi teman dekat Nabila, sejak mereka masih kuliah dulu. Meski jarang bertemu, hubungan mereka tetap baik. Din, aku butuh bantuan kamu. Suara Nabila terdengar berat saat Dinda mengangkat telepon. Dinda yang mendengar suara sahabatnya langsung tahu ada sesuatu yang serius. Ada apa, Bill? Suara kamu kenapa? Aku mau minta izin kerja di hotel kamu besok. Cuma sehari aja. Aku mau pura-pura jadi pelayan kamar. Hah? Emangnya kenapa, Bill? Tanya Dinda heran. Nabila tak sanggup menahan ceritanya lebih lama. Ia pun menceritakan semua tentang perselingkuhan Randy dan Clara, tentang pesan di ponsel, tentang rencana mereka bertemu di hotel itu. Suaranya bergetar, tapi ia tetap tegar. Dinda terdiam sesaat. Ia bisa merasakan luka di hati sahabatnya. Ya Allah, Bill, aku nggak nyangka. Oke, kamu datang aja besok pagi. Aku siap bantu kamu. Aku akan suruh manajer hotel kasih kamu seragam pelayan. Kamu tinggal sebut nama aku. Aku juga bakal siapkan CCTV dan pastikan kamu bisa masuk ke kamar itu tanpa hambatan. Air mata Nabila menetes,
Kali ini bukan karena sakit, tapi karena bersyukur masih punya sahabat setulus Dinda. Makasih, Din. Aku nggak tahu harus gimana kalau tanpa kamu. Kamu kuat, Bill. Besok kita kasih mereka pelajaran, ucap Dinda dengan suara tegas. Hari itu Nabila mulai menyusun rencananya. Ia menyiapkan hati, menyusun langkah-langkah yang harus ia lakukan besok. Ia tahu, saat pintu kamar itu terbuka dan pengkhianatan itu nyata di depan matanya, hatinya akan hancur. Tapi ia harus kuat. Bukan hanya demi dirinya, tapi demi harga diri yang selama ini diinjak-injak. Malamnya, Randy pulang seperti biasa. Wajahnya datar, tanpa senyum, tanpa pelukan. Nabila bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Ia tetap menyiapkan makan malam, meski nafsu makannya sendiri sudah tak ada. Di meja makan, suasana hening. Hanya suara sendok dan garpu yang sesekali terdengar. Besok kamu di rumah aja kan? Tanya Randy tanpa menatap Nabila. Nabila tersenyum kecil. Iya mas, aku mau beberes rumah. Dalam hati, Nabila bergumam. Kau pikir aku bodoh mas? Besok aku yang akan beberes hidupku darimu. Randy mengangguk lalu beranjak ke ruang kerja. Ponselnya selalu menempel di tangannya. Tak pernah lagi ia letakkan di atas meja seperti dulu. Tapi Nabila sudah tak peduli. Ia sudah tahu cukup banyak. Besok adalah waktu pembuktian. Malam itu Nabila tak bisa tidur. Ia menatap langit-langit kamar yang terasa begitu kosong. Di sebelahnya, Randy tertidur pulas, tanpa merasa bersalah sedikit pun. Nabila memandang wajah suaminya lama-lama. Wajah yang dulu ia cintai sepenuh hati, kini terasa asing. Tak ada lagi getaran di hatinya. Ia mengambil foto pernikahan mereka yang terpajang di meja samping ranjang. Menatapnya sejenak, lalu perlahan meletakkannya kembali. Besok, semua ini selesai, bisik Nabila pelan. Di sudut hatinya masih ada luka, tapi luka itu akan jadi kekuatan. Ia sudah tak ingin menangis lagi. Ia ingin berdiri, menuntut haknya, dan membuktikan bahwa dirinya bukan perempuan lemah. Dan ketika fajar menyingsing, Nabila sudah bersiap. Tas kecil berisi keperluan dan seragam hotel yang dikirimkan Dinda semalam sudah ia siapkan. Ia mengecup kening Randy untuk terakhir kalinya, saat pria itu masih terlelap. Selamat tinggal, Mas. Selamat menikmati kebebasanmu hari ini. Karena besok, kau akan kehilangan segalanya. Nabila melangkah keluar rumah dengan hati bergetar. Tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena siap menghadapi kenyataan. Pagi itu, Nabila sudah tiba di Hotel Grand Aster, sekitar pukul 09.30. Dinda menyambutnya di lobi belakang, jauh dari pandangan tamu-tamu hotel. Wajah Nabila tampak tegang, tapi sorot matanya menunjukkan keberanian yang luar biasa. Apa kamu yakin, Bill? Tanya Dinda hati-hati sambil menyerahkan seragam pelayan hotel berwarna putih krem. Nabila menarik napas panjang. Aku nggak punya pilihan lain, Din. Ini satu-satunya cara buat aku bisa lepas dari dia, tanpa kehilangan harga diriku. Dinda mengangguk, lalu memeluk sahabatnya erat-erat. Kalau gitu, ayo. Aku sudah perintahkan petugas resepsionis buat kasih tahu kalau kamar 804 itu milik tamu khusus. Dan aku udah siapkan CCTV sama Rima juga. Dia sembunyi di kamar 803. Dia yang bakal rekam dari sana. Nabila hanya bisa mengangguk pelan. Hatinya berdebar kencang saat mengenakan seragam hotel. Ia mengikat rambutnya, merapikan penampilan, lalu menyembunyikan wajahnya dengan masker kain tipis. Tak ada yang menyangka, perempuan cantik yang kini berdiri dengan nampan dan ember pel itu adalah istri sah dari pria yang akan berbuat zina siang itu. Pukul 10.50, Nabila sudah standby di ruang pelayanan lantai 8. Sesekali ia melirik jam di pergelangan tangan, menanti waktu itu datang. Setiap detik yang berlalu terasa begitu lambat, seakan waktu sengaja mempermainkannya. Dan akhirnya, tepat pukul 11 semondot, sebuah notifikasi masuk ke ponselnya. Dari Rima. Target masuk hotel, sendirian.
Nabila mengintip dari balik lorong. Benar, sosok Randy berjalan santai menuju lift, memakai celana jeans dan kemeja putih. Di tangannya, ponsel yang terus ia pegang erat. Tak lama, Clara menyusul dari arah lobi. Mengenakan dress ketat selutut berwarna merah muda, dengan senyum manja yang membuat darah Nabila mendidih. Clara melambaikan tangan, dan tanpa ragu merangkul lengan Randy saat pintu lift terbuka. Nabila menggigit bibir menahan amarah. Ia nyaris saja berlari dan menyeret mereka saat itu juga. Tapi ia tahu, waktunya belum tepat. Rima kembali mengirim pesan. Mereka masuk kamar, sekarang. Nabila menunggu beberapa menit, memastikan semua tenang. Lalu ia berjalan pelan, membawa nampan dan ember pel menuju kamar 804. Setibanya di depan pintu, ia mengetuk pelan. Tok, tok, room service, ucap Nabila dengan suara pelan menahan gemetar. Tak lama kemudian, pintu kamar terbuka. Dan pemandangan di depannya membuat dunia Nabila seakan runtuh. Randy berdiri hanya mengenakan celana pendek, tubuhnya telanjang dada. Clara di belakangnya, hanya memakai lingerie tipis yang nyaris tak menutupi tubuhnya. Rambutnya berantakan, pipinya merona. Mereka berdua terkejut melihat pelayan hotel yang mengetuk pintu, tapi tak menyangka siapa yang ada di balik seragam itu. Detik itu juga Nabila melepaskan masker dari wajahnya. Randy langsung pucat. Clara membelalak tak percaya. Nabila, apa yang kamu... Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Randy, membuat pria itu terhuyung. Jadi ini ya, yang selama ini kamu sembunyikan dari aku, Mas. Suara Nabila bergetar menahan tangis dan amarah. Clara maju dengan angkuh, alih-alih merasa bersalah. Wah, akhirnya ketahuan juga. Ya wajar aja lah, Mas Randy cari yang lebih. Kamu kan gak bisa jaga suami kamu sendiri. Perkataan Clara membuat Nabila benar-benar murka. Tanpa pikir panjang, Nabila mengambil ember pel yang dibawanya dan menyiramkan air kotor itu ke tubuh Clara dan Randy sekaligus. Air pel yang dingin bercampur busa sabun mengotori tubuh keduanya. Clara menjerit histeris, sementara Randy hanya bisa menutup wajahnya. Suasana semakin gaduh saat beberapa tamu hotel mulai keluar kamar melihat keributan. Apa-apaan ini? Woi, jangan ribut dong. Rima yang dari tadi merekam semua kejadian itu dari balik pintu kamar 803, segera keluar bersama Dinda. Kamera ponselnya merekam seluruh kejadian, termasuk wajah malu Randy dan Clara yang basah kuyup oleh air pel di depan kamar hotel. Nabila berdiri tegak, suaranya lantang. Lihat baik-baik. Inilah laki-laki hina yang tega mengkhianati istri sahnya. Dan perempuan murahan yang enggak tahu diri, merusak rumah tangga orang. Clara berusaha bersembunyi di balik Randy. Randy sendiri tak sanggup berkata apa-apa. Wajahnya penuh rasa malu dan takut. Mulai hari ini, Mas, anggap aja kita nggak pernah kenal. Semua yang kamu miliki akan aku ambil, termasuk harga dirimu, ucap Nabila sebelum berbalik pergi. Randy mencoba menahan, tapi Dinda segera memanggil security. Mereka diusir dari hotel dalam kondisi basah kuyup, diiringi tatapan sinis para tamu, dan di detik itulah hati Nabila terasa jauh lebih lega. Luka di hatinya masih ada, tapi setidaknya ia menang. Beberapa hari setelah kejadian memalukan di Hotel Grand Aster, suasana rumah yang dulu penuh cinta itu berubah menjadi kuburan sunyi. Randy tak berani pulang. Entah tidur di mana, Nabila tak peduli. Baginya, laki-laki itu sudah mati di hatinya sejak pintu kamar 804 terbuka. Di ruang tamu rumahnya, Nabila duduk dengan pengacara yang disarankan Dinda, seorang wanita bernama Elsa. Seorang pengacara muda yang dikenal lugas dan tajam di pengadilan. Aku ingin segera bercerai. Dan sesuai perjanjian pranikah kami dulu, semua harta bersama akan jadi milikku kalau terbukti dia selingkuh. Dan aku sudah punya buktinya, ucap Nabila tenang. Elsa tersenyum kecil, kagum dengan ketegaran klien barunya. Saya sudah lihat video dari Rima, ditambah rekaman CCTV hotel dan saksi Dinda,
Kasus ini bisa kamu menangkan dengan mudah. Nabila mengangguk. Hatinya tetap berat, tapi ini harus ia selesaikan. Harga dirinya terlalu mahal untuk ditukar dengan ampunan bagi pengkhianat. Buatkan surat gugatannya, Mbak. Aku mau kirimkan langsung ke dia, lanjut Nabila. Tak butuh waktu lama, Elsa menyiapkan berkas gugatan. Isinya tegas, tak ada celah. Termasuk klausul perjanjian pranikah yang menyatakan bahwa siapa yang berkhianat akan kehilangan hak atas seluruh harta bersama. Semua bukti, foto, video, dan saksi dicantumkan dalam berkas. Sore itu Rima datang ke rumah Nabila. Kamu yakin nggak mau damai aja, Bil? Dia kelihatannya udah stres berat, tanya Rima hati-hati. Nabila menatap sahabatnya itu. Rim, dia yang mulai semua ini. Aku nggak akan ngemis disayangin orang yang nggak tahu diri. Sekarang aku bukan Nabila yang dulu lagi. Rima mengangguk lalu menyerahkan sebuah amplop coklat besar. Ini catatan transaksi dia selama beberapa bulan terakhir. Ada beberapa transfer mencurigakan ke rekening Clara. Bisa jadi bukti tambahan di persidangan. Mata Nabila berkaca-kaca. Ia benar-benar dikelilingi sahabat-sahabat tulus. Makasih, Rim. Tanpa kalian, aku nggak akan sekuat ini. Keesokan harinya, seorang kurir datang ke kantor Randy, membawa surat gugatan resmi dari pengadilan agama. Saat Randy menerima surat itu, wajahnya seketika memucat. Rekan-rekan kerjanya mulai berbisik-bisik. Skandal yang terjadi di Hotel Tempo Hari sudah tersebar luas. Beberapa petinggi perusahaan bahkan telah memanggilnya, menunggu keputusan dari pusat. Clara sendiri sejak kejadian itu menghilang. Nomornya tak bisa dihubungi. Kabar terakhir, wanita itu dipecat dari perusahaan karena mencoreng nama baik kantor. Randy kini benar-benar sendirian. Ia yang dulu begitu jumawa, kini harus menghadapi skandal dan gugatan cerai yang bisa membuatnya kehilangan segalanya. Di sisi lain, Nabila mulai sibuk mempersiapkan persidangan. Elsa dan timnya mengatur jadwal sidang pertama. Nabila hanya tinggal menunggu tanggal mainnya. Hatinya kini lebih tenang. Ia tak lagi merasa takut, karena tahu dirinya berada di pihak yang benar. Di kamarnya, Nabila menatap cermin. Wajahnya masih menyimpan luka, tapi kini lebih tegar. Ia menggenggam sebuah kalung kecil, hadiah dari ibunya sebelum menikah dulu. Kudoakan Nabila. Besok aku akan tuntaskan semua ini. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Nabila bisa tidur dengan damai. Tak lagi dihantui bayangan pengkhianatan. Karena ia tahu, esok, segalanya akan segera berubah. Hari itu, langit sedikit mendung saat Nabila tiba di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ia mengenakan blaus putih sederhana dan rok panjang hitam. Wajahnya polos tanpa riasan berlebihan, tapi aura ketegasan terpancar jelas. Dinda dan Rima mendampingi di belakangnya, sedangkan Elsa sang pengacara sudah menunggu di depan ruang sidang. Siap, Bel, bisik Dinda pelan. Nabila mengangguk tanpa berkata apa-apa. Matanya lurus menatap pintu ruang sidang. Jantungnya memang masih berdegup kencang, tapi ia tahu ini saatnya. Beberapa menit kemudian, Randy datang. Wajahnya kusut, rambut tak tertata, dan matanya sembab. Ia berjalan sendiri tanpa didampingi pengacara. Pakaiannya lusuh, jauh dari sosok manajer sukses yang dulu selalu tampil rapi. Tatapan mata orang-orang di ruang tunggu seketika tertuju padanya. Bisik-bisik terdengar, membicarakan skandalnya yang sudah tersebar luas. Randy menghindari pandangan siapapun. Satu-satunya yang berani ia lirik adalah Nabila. Tapi Nabila hanya diam, menatapnya tanpa ekspresi. Hakim akhirnya mempersilakan kedua belah pihak masuk. Ruang sidang sederhana itu hanya diisi hakim, panitera, Nabila, Elsa, Randy, dan beberapa saksi yang akan dipanggil nanti. Sidang dimulai dengan pembacaan gugatan dari pihak Nabila. Elsa membacakan dengan suara tegas bahwa tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan seorang wanita bernama Clara di Hotel Grand Aster, yang disaksikan langsung oleh penggugat
dan disertai dengan bukti video, rekaman CCTV, saksi mata, serta data transaksi keuangan, mencurigakan selama 3 bulan terakhir. Hakim mengangguk pelan. Tergugat, apakah benar Anda melakukan perselingkuhan seperti yang didakwakan? Randy menunduk, tangannya gemetar di atas meja, suaranya lirih. Saya khilaf yang mulia. Jadi Anda mengakui? Randy terdiam sejenak. Ia menatap Nabila yang tetap tenang di kursinya. Akhirnya ia mengangguk. Iya, saya akui. Ruangan seketika hening. Elsa lalu menyerahkan bukti-bukti. Rekaman video saat Randy dan Clara di kamar hotel, rekaman CCTV, bukti transfer ke rekening Clara, dan keterangan tertulis dari pihak hotel. Yang mulia, selain itu kami juga menghadirkan 2 saksi, Dinda dan Rima, yang melihat langsung kejadian di hotel, dan saat konfrontasi antara penggugat dan tergugat, ujar Elsa. Dinda dan Rima maju ke depan, memberikan kesaksian dengan jelas dan meyakinkan. Hakim tampak serius mencatat semua keterangan. Randy hanya bisa menunduk, tak kuasa menahan malu. Setelah semua bukti dan saksi disampaikan, hakim menghela napas panjang. Karena tergugat telah mengakui perselingkuhan dan berdasarkan bukti-bukti yang sangat kuat, maka persidangan ini akan kami lanjutkan ke tahap putusan. Untuk itu, sidang berikutnya akan digelar dalam 1 minggu ke depan. Saat itu keputusan cerai dan pembagian harta gonogini akan diputuskan, ujar hakim tegas. Sidang ditutup. Nabila berdiri pelan. Sebelum keluar ruang sidang, ia sempat berhenti di depan Randy yang masih duduk mematung. Aku udah kasih kamu semua kesempatan, Mas. Tapi kamu pilih hancurin itu dengan tanganmu sendiri. Mulai hari ini, jangan pernah ganggu aku lagi. Ucap Nabila pelan, tapi menusuk. Randy menatap Nabila dengan mata berkaca-kaca. Aku minta maaf, Bill. Aku salah. Tapi Nabila hanya menghela napas. Maaf, waktu aku lihat kamu sama dia di hotel, semua maaf itu mati, Mas. Lalu Nabila pergi, meninggalkan ruang sidang dengan langkah anggun. Dinda dan Rima menyusul di belakang, sementara Randy tetap di kursinya, dihantui rasa bersalah dan malu. Hari itu, semua orang tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah. Hari-hari setelah sidang pertama berjalan berat bagi Randy. Tak hanya malu di hadapan keluarga dan rekan kerja, kabar skandalnya bersama Clara tersebar luas di kalangan perusahaan. Banyak rekan yang diam-diam menjauh. Beberapa atasannya terang-terangan memanggilnya ke ruangan khusus untuk dimintai keterangan. Skandal pribadi yang sampai merusak nama baik perusahaan Randy. Kamu tahu konsekuensinya, ucap Pak Hashim, direktur perusahaan itu dengan suara datar. Randy hanya bisa menunduk. Tanpa banyak bicara, sebuah surat pemutusan hubungan kerja disodorkan ke mejanya. Randy dipecat secara tidak hormat. Semua fasilitas kantor, termasuk mobil dinas, kartu akses, dan rekening gaji, ditarik seketika. Ia keluar dari gedung kantornya sore itu dengan 1 kardus kecil berisi barang-barang pribadinya. Beberapa karyawan yang dulu hormat padanya hanya menatap tanpa simpati. Dan di rumah, semua yang pernah ia banggakan telah berubah. Rumah mewah yang dulu ia tempati bersama Nabila kini kosong. Nabila telah pergi, membawa semua barang berharga. Sesuai perjanjian pranikah, semua harta gonogini jatuh ke tangan Nabila. Tak hanya rumah, tetapi juga mobil pribadi, tabungan bersama, investasi properti, bahkan koleksi jam tangan mewah milik Randy. Hari itu, surat putusan pengadilan datang. Sidang perceraian diputuskan inkracht. Artinya sudah final dan tak bisa diganggu-gugat. Semua harta bersama resmi menjadi milik Nabila. Keputusan itu langsung membuat Randy tak punya apa-apa lagi. Ponselnya berdering. Sebuah pesan dari nomor asing. Jangan hubungi aku lagi. Aku nggak mau ikut jatuh bareng kamu. Cari orang lain aja buat kamu susahin. Clara. Randy meremas ponselnya. Perempuan yang dulu jadi alasan ia mengkhianati istrinya, kini meninggalkannya saat dirinya jatuh. Hari berganti hari, Randy mencoba mencari pekerjaan, tapi nama buruknya sudah terlanjur menyebar.
Semua perusahaan menolak. Akhirnya, ia hanya bisa bekerja sebagai buruh bongkar muat barang di sebuah gudang kecil di pinggiran kota. Dari seorang manajer bergaji puluhan juta, kini menjadi buruh harian lepas dengan upah seadanya. Sementara itu, Nabila mulai menata hidup barunya. Bersama Dinda dan Rima, ia membuka usaha butik pakaian sederhana. Modal awalnya dari harta yang dulu ia kumpulkan bersama Randy. Tapi kali ini, semua miliknya sendiri. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya bisa sukses tanpa harus bergantung pada laki-laki. Dinda, yang juga seorang fashion designer, membantu merancang koleksi pertama. Rima mengurus keuangan dan pemasaran online. Butik kecil itu perlahan mulai ramai, pesanan mulai berdatangan, bahkan beberapa influencer lokal tertarik mempromosikan produknya. Sore itu, Nabila duduk di balkon rumah barunya. Rumah kecil tapi nyaman di pinggiran Jakarta, jauh dari ingar-bingar kota, dan jauh dari kenangan buruk. Dari balik kemudi, seorang pria keluar. Wajahnya familiar, tapi butuh beberapa detik bagi Nabila untuk mengenalinya. Wajah itu milik Aldi, teman lama semasa kuliah, seseorang yang dulu sempat dekat dengannya sebelum Nabila memutuskan menikah dengan Randy. Aldi kini tampak lebih dewasa, tubuhnya tegap, mengenakan kemeja putih sederhana dan celana jeans. Tatapan matanya masih hangat seperti dulu. "Nabila," sapa Aldi pelan, setengah ragu. Nabila berdiri. "Aldi, ya ampun, udah lama banget." Mereka berjabat tangan, lalu duduk di kursi teras. Aldi tersenyum tipis. "Aku tahu soal kamu dan Randy. Maaf ya, aku baru datang. Dulu aku tinggal di Surabaya, kerja di sana. Baru beberapa bulan ini balik ke Jakarta." Nabila tersenyum samar. "Nggak apa-apa, hidup memang kayak gitu, Di. Kadang nggak semua yang kita harapkan bisa berjalan mulus." Aldi menatap Nabila lekat. "Aku senang lihat kamu sekarang. Kamu lebih kuat dari siapapun yang pernah aku kenal." Obrolan mereka berlangsung lama. Tentang masa lalu, tentang bagaimana hidup bisa berbalik dalam sekejap, dan tentang bagaimana luka bisa sembuh seiring waktu jika kita berani bangkit. "Aku dengar kamu buka usaha. Bagus ini tempatnya," puji Aldi sambil melihat butik kecil itu. Nabila tersenyum. "Alhamdulillah, mulai dari nol lagi. Dinda dan Rima bantu aku banyak." Aldi mengangguk. "Kalau kamu nggak keberatan, aku bantuin promosikan usaha kamu. Aku kenal beberapa teman media di Jakarta. Bisa sekalian bikin feature tentang perempuan survivor. Aku yakin cerita kamu bisa inspirasi banyak orang." Nabila tertegun sejenak. "Kamu serius?" "Serius. Nabila yang aku kenal dari dulu itu perempuan hebat. Kamu layak dikenal bukan karena masa lalu kamu, tapi karena keberanian kamu hadapi hidup." Air mata Nabila menetes pelan. Kali ini bukan karena luka, tapi karena bahagia dan haru. "Terima kasih, Di. Aku nggak nyangka, di saat semua orang pergi, kamu masih peduli." Aldi tersenyum, lalu bangkit. "Kapanpun, Bill, aku akan selalu di sini kalau kamu butuh." Malam itu, setelah butik tutup, Nabila duduk di kamar. Ia menatap ponsel, melihat akun Instagram butik yang followersnya sudah melonjak 2 kali lipat. Pesanan membanjir, komentar positif datang bertubi-tubi. Ia menyentuh kalung kecil yang tergantung di lehernya. Kalung peninggalan ibunya. Lalu menulis satu status di akun pribadinya. "Terima kasih untuk setiap luka yang pernah kalian beri. Tanpa itu, aku tak akan jadi sekuat ini. Hidup bukan tentang siapa yang paling menyakiti, tapi tentang siapa yang tetap berdiri setelah disakiti." Postingan itu viral dalam semalam. Ribuan likes dan komentar dukungan mengalir. Banyak wanita dengan kisah serupa merasa terinspirasi. Nabila tanpa sadar telah menjadi simbol kekuatan perempuan yang memilih bangkit, bukan terpuruk. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Nabila menangis. Tapi bukan karena sakit hati, melainkan karena rasa syukur. Karena ia tahu, hidupnya tak lagi berada di bawah bayang-bayang siapapun. Dan kini, jalannya menuju masa depan baru telah terbuka lebar.
Setelah malam itu, hidup Nabila benar-benar berubah. Bukan sekadar dari jumlah pesanan yang terus membanjir ke butik kecilnya, tapi dari bagaimana dirinya mulai dikenal banyak orang sebagai simbol perempuan tangguh yang bangkit dari pengkhianatan. Akun Instagram butik Anabila Wear kini sudah memiliki lebih dari 30.000 pengikut hanya dalam waktu beberapa minggu. Setiap unggahan koleksi busana terbaru selalu diserbu komentar positif. Tak hanya dari pelanggan, tapi juga dari perempuan-perempuan yang pernah mengalami nasib serupa. Bahkan, banyak DM masuk yang isinya curahan hati tentang pernikahan yang dikhianati, tentang rasa sakit karena dikhianati orang yang paling dipercaya, hingga keinginan mereka untuk bisa sekuat Nabila. Satu sore, saat Nabila sedang merapikan pesanan di butik, ponselnya berdering. Dari layar tertera nama Dinda. "Pil, kamu duduk dulu deh." Suara Dinda di ujung telepon terdengar tergesa. "Ada apa, Din?" Nabila panik. "Aku barusan ditelepon salah satu produser acara TV swasta. Mereka mau undang kamu jadi bintang tamu talk show tentang perempuan survivor," ucap Dinda nyaris berteriak. Nabila terdiam. "Hah? Serius, Din?" "Iya, Bill. Mereka bilang kisah kamu viral banget. Bahkan status kamu yang kemarin itu, yang tentang berdiri setelah disakiti, udah di-share sama beberapa public figure." Degupan jantung Nabila makin cepat. Ia tak menyangka kisah hidupnya yang dulu ingin ia kubur rapat-rapat, justru menjadi inspirasi bagi banyak orang. Malam itu, Nabila sulit tidur. Matanya menerawang ke langit-langit kamar. Pikiran berkecamuk. Antara bahagia, takut, dan gugup. Tak pernah sekalipun dalam hidupnya ia membayangkan akan duduk di sebuah studio televisi, menceritakan luka yang dulu hampir membunuh semangatnya. Esok paginya, Aldi datang menjemput Nabila ke butik. "Makasih banget, Di. Gara-gara kamu, hidup aku pelan-pelan membaik," ucap Nabila saat mobil Aldi melaju menuju stasiun TV. Aldi tersenyum sambil meliriknya. "Jangan bilang gara-gara aku, Bill. Semua karena kamu. Aku cuma bantu dorong sedikit, tapi yang berani berdiri lagi itu kamu." Nabila tertawa kecil. "Tetap aja, kalau bukan karena kamu waktu itu nyamperin aku mungkin masih betah nangis sendirian di kamar." Studio TV itu ternyata jauh lebih besar dari yang Nabila bayangkan. Saat ia masuk ke ruang makeup, beberapa kru menyapanya ramah. Sang host, seorang presenter senior bernama Mita Ayu, langsung menghampiri dan memeluknya hangat. "Nabila, kamu luar biasa. Banyak perempuan yang butuh sosok sepertimu. Saya senang sekali kamu mau datang," ucap Mita. Nabila mengangguk, menahan haru. Acara itu berlangsung siaran langsung di salah satu TV swasta nasional. Tema hari itu, bangkit setelah dikhianati, perempuan hebat di balik luka. Di sofa ruang acara, Nabila duduk dengan tenang. Meski gugup, ia berusaha menenangkan diri. Kamera mulai menyala. Lampu studio menyilaukan. Mita Ayu mulai membuka acara dengan kalimat yang menyentuh. Di dunia ini, tak sedikit perempuan yang harus menelan pahitnya pengkhianatan. Tapi, tak banyak yang bisa bangkit dan membuktikan bahwa mereka tak layak diperlakukan seperti itu. Hari ini, kita kedatangan sosok luar biasa. Seorang perempuan sederhana, yang kisahnya kini viral dan jadi inspirasi banyak orang. Selamat datang, Nabila. Tepuk tangan penonton bergema. Nabila tersenyum, lalu mulai bercerita tentang pernikahan yang awalnya bahagia, tentang perubahan sikap suami, tentang rasa sakit yang ia simpan berbulan-bulan, hingga keputusan berat untuk mengakhiri pernikahan setelah memergoki perselingkuhan secara langsung. Saat Nabila menceritakan momen saat dirinya menyamar menjadi pelayan hotel, beberapa penonton menitikkan air mata. Bahkan Mita Ayu sesekali menyeka sudut matanya. "Dan sekarang, saya nggak mau lagi hidup di bawah bayang-bayang siapapun. Saya bangun usaha, bukan untuk membuktikan ke orang yang menyakiti saya, tapi untuk diri saya sendiri. Bahwa saya pantas bahagia tanpa harus bergantung sama siapapun."
ucap Nabila mantap di penghujung acara. Tepuk tangan makin riuh. Ribuan pesan dan dukungan masuk ke akun media sosial Nabila malam itu. Talk show itu viral. Cuplikan videonya tersebar di TikTok dan Instagram. Nama Nabila semakin dikenal. Banyak media online menulis tentangnya. Sementara di sisi lain, di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota, Randy menatap layar TV usang yang memutar acara itu. Wajah Nabila muncul di layar. Senyumnya tenang, sorot matanya tegas. Randy menunduk, matanya berkaca-kaca. Bukan hanya karena rasa bersalah, tapi karena ia sadar bahwa perempuan yang dulu ia abaikan, kini jauh lebih bahagia tanpa dirinya. Kehidupan Randy yang dulu mewah kini berubah drastis. Kontrakan reot yang ia tinggali bahkan sering bocor saat hujan. Pekerjaan serabutan sebagai buruh gudang tak mampu menutupi kebutuhan sehari-hari. Clara, sejak kasus mereka viral, Clara pergi entah kemana. Nomornya tak bisa dihubungi. Kabarnya pindah ke luar kota, mencari pria kaya lain untuk dimanfaatkan. Randy kini benar-benar sendiri, ditinggalkan semua orang, tenggelam dalam penyesalan. Arya menyentuh layar TV, seolah ingin menyentuh wajah Nabila. "Maaf Bill, aku bodoh," bisiknya pelan. Namun terlambat. Nabila kini sudah melangkah terlalu jauh meninggalkannya. Dan tak ada jalan untuk kembali. Sejak kemunculannya di talk show nasional, kehidupan Nabila seolah berubah drastis. Namanya mulai dikenal luas. Bukan hanya sebagai perempuan yang bangkit dari pengkhianatan, tapi juga sebagai pengusaha muda di bidang fashion yang inspiratif. Akun Instagram butiknya, @Nabila Wear, kini sudah mencapai lebih dari 120.000 pengikut. Setiap postingan busana yang mereka unggah selalu mendapat ribuan likes dan ratusan komentar. Bahkan beberapa artis sinetron mulai melirik koleksi butiknya. Hari itu, butik kecilnya yang dulu hanya berupa ruangan sempit di pojok jalan kini, sudah berpindah ke ruko 3 lantai di kawasan strategis Jakarta Selatan. Di lantai pertama, butik memamerkan deretan dress, blus, dan celana kasual dengan nuansa feminin elegan. Lantai 2 difungsikan sebagai ruang produksi, dan lantai 3 sebagai kantor kecil untuk operasional media sosial dan admin. Dinda dan Rima kini jadi bagian resmi dari manajemen. Bahkan Aldi, yang sejak awal selalu hadir di sisi Nabila, kini bergabung membantu mengelola strategi pemasaran dan promosi butik. Suatu sore, Nabila duduk di sudut ruangan dengan segelas teh hangat di tangannya. Matanya menatap keluar jendela, menikmati langit senja Jakarta yang perlahan meremang jingga. Aldi mengetuk pintu ruangannya pelan. "Bill, boleh ganggu sebentar?" Nabila menoleh dan tersenyum. "Masuk aja, Di." Aldi membawa 2 gelas kopi panas. Ia duduk di seberang Nabila. "Ini spesial buat bos besar yang nggak pernah istirahat," ujarnya bercanda. Nabila tertawa kecil. "Wah, makasih ya. Tahu aja aku lagi butuh kopi." Beberapa saat keduanya terdiam. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar. "Aku senang lihat kamu sekarang, Bill," ucap Aldi akhirnya. "Kamu jauh lebih bahagia, lebih kuat, dan jauh lebih bersinar." Nabila tersenyum. Ada kehangatan yang pelan-pelan merambat di dadanya. Ia menatap mata Aldi. "Kamu juga, Di. Aku nggak bakal sampai di titik ini kalau nggak ada kamu, Dinda, Rima, dan orang-orang baik di sekelilingku." Aldi meneguk kopinya. "Kamu tahu nggak, sejak dulu aku selalu kagum sama kamu, Bill. Tapi dulu aku kalah langkah sama Randy. Aku kira kamu bakal bahagia sama dia, makanya aku mundur." Nabila tertegun, hatinya bergetar. Aku nggak pernah tahu soal itu," lirihnya. Aldi tersenyum tipis. "Dan sekarang aku nggak mau lagi cuman jadi penonton di hidup kamu. Aku nggak minta jawaban sekarang. Aku cuma mau kamu tahu, aku masih ada di sini. Bukan karena kasihan, tapi karena aku memang ingin ada di sisimu." Nabila merasakan matanya panas. Ia menghela napas, lalu tersenyum pelan. "Di, aku nggak janji bisa langsung buka hati, tapi aku nggak mau kehilangan kamu sebagai sahabat juga." Aldi mengangguk.
Aku nggak kemana-mana, Bill. Teman, sahabat, atau apapun sebutannya, aku tetap di sini. Beberapa minggu setelah perbincangan itu, butik Nabila mendapat undangan untuk ikut serta di sebuah event fashion terbesar di Jakarta, Jakarta Fashion Culture. Event itu diikuti oleh brand-brand ternama, baik lokal maupun internasional. Dinda, yang kini memegang posisi head designer, langsung menyiapkan 20 koleksi busana terbaik mereka. Persiapan berlangsung selama 2 minggu. Nabila turun langsung mengatur konsep panggung, pemilihan model, hingga properti. Aldi membantu mengatur media partnership dan publikasi. Rima menangani logistik. Saat malam puncak acara tiba, ruangan gedung pameran mewah itu dipenuhi tamu undangan penting. Dari artis, selebriti, pejabat, hingga wartawan lifestyle. Nama Nabila Wear menjadi salah satu yang ditunggu-tunggu. Saat koleksi busana rancangan Dinda melenggang di catwalk, tepuk tangan membahana. Desain yang sederhana namun elegan, dengan warna-warna pastel yang memanjakan mata, berhasil mencuri perhatian banyak pihak. Di akhir acara, nama Nabila Wear masuk ke dalam 5 besar brand favorit versi media. Bahkan seorang investor lokal menawarkan kerjasama untuk ekspansi bisnis ke Bandung dan Surabaya. Setelah acara usai, Nabila berdiri di pinggir panggung, menatap panggung yang perlahan mulai kosong. Ada rasa lega, bahagia, dan syukur yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Aldi menghampirinya. "Kamu hebat, Bill. Malam ini milik kamu." Nabila tersenyum lebar. Ini semua kerja tim. Bukan aku sendirian." Aldi menggeleng pelan. "Tapi kalau bukan kamu yang bertahan waktu itu, kita nggak akan sampai di sini." Malam itu, di bawah cahaya lampu panggung yang mulai meredup, Nabila merasa benar-benar utuh. Luka lama yang dulu perih, kini berubah jadi kekuatan. Masa lalu yang menyakitkan kini hanya jadi pelajaran berharga. Di sisi lain kota, Randy duduk di warung kopi pinggir jalan. Televisi kecil di warung itu menayangkan berita tentang event Jakarta Fashion Culture. Wajah Nabila muncul di layar, tersenyum bahagia saat menerima penghargaan. Randy menunduk. Hatinya mencelos. Kehidupan Nabila makin bersinar, sementara hidupnya makin terpuruk. Semua yang dulu ia sombongkan, jabatan, harta, wanita cantik, kini hanya jadi kenangan. Ia menyesal kopi hitamnya, mencoba menahan sesak di dada. Terlambat, terlalu jauh untuk kembali. Dan tak ada yang bisa disalahkan, selain dirinya sendiri. Sejak malam penuh kejayaan itu di Jakarta Fashion Culture, tawaran kerjasama dan undangan kolaborasi membanjiri manajemen Nabila Wear. Salah satunya datang dari seorang investor asal Bandung yang tertarik membuka cabang butik eksklusif di kawasan Dago, salah satu area paling prestisius di kota itu. "Bill, kamu harus lihat sendiri lokasinya," ujar Aldi di ruang meeting kantor mereka. Di depannya, layar laptop menampilkan konsep bangunan butik 2 lantai dengan desain modern minimalis, lengkap dengan coffee lounge di lantai 2. Nabila menatap layar itu, mata berbinar. "Bagus banget, Di," katanya pelan. Aldi mengangguk. "Aku udah atur jadwal. Kita bisa survei ke sana weekend ini. Sekalian ketemu tim arsitek sama investor lokalnya." Dinda yang duduk di sebelah Nabila langsung menyahut. "Wah, sekalian healing tuh, Bill. Bandung loh." Nabila tersenyum. Sudah lama ia tak pergi jauh-jauh sejak perceraian dengan Randy. Sepertinya, ini memang waktu yang tepat untuk benar-benar membuka lembaran baru. Hari keberangkatan tiba. Pagi itu, Nabila mengenakan blus putih sederhana dan celana jeans. Rambutnya digerai, wajahnya segar tanpa riasan berlebihan. Aldi, yang menjemputnya tepat pukul 7 pagi, langsung tertegun begitu melihat Nabila keluar dari pintu butik. "Subuh-subuh udah cantik aja," goda Aldi. Nabila terkekeh. Namanya juga mau urusan kerja, harus rapi dong. Mereka berangkat menggunakan mobil pribadi Aldi. Perjalanan Jakarta-Bandung, yang biasanya memakan waktu 3 jam,
terasa lebih singkat karena sepanjang jalan dipenuhi obrolan ringan, candaan, dan tawa. Tak jarang, keduanya saling melempar cerita masa kecil, pengalaman lucu saat di sekolah, hingga curhatan tentang mimpi-mimpi mereka di masa depan. Ada satu momen di mana keduanya sama-sama terdiam saat lagu Andai Aku Bisa milik Chrisye diputar dari radio mobil. Nabila menatap keluar jendela, sedangkan Aldi mencuri pandang ke arahnya. Ya, dalam hati Aldi berkata, andai aku dulu lebih berani. Setibanya di Bandung, mereka langsung menuju lokasi bangunan calon butik. Tempat itu masih dalam proses renovasi, namun dari kerangka desain dan suasana lingkungan sekitarnya, Nabila bisa membayangkan seperti apa butik itu saat sudah jadi. Aku suka di. Spotnya strategis dekat coffee shop, terus di sebelahnya ada galeri seni, ucap Nabila sambil berjalan-jalan di halaman depan. Aldi mengangguk. Makanya aku langsung booking tempat ini. Rasanya cocok buat konsep butik yang kita usung. Setelah selesai meeting dengan tim arsitek dan investor, Aldi mengajak Nabila makan siang di sebuah restoran rooftop yang menyajikan pemandangan kota Bandung dari ketinggian. Udara sejuk, langit cerah, dan suasana yang tenang membuat suasana hati Nabila semakin nyaman. Saat mereka duduk berhadapan, Aldi membuka percakapan yang selama ini ia pendam. Bill, aku tahu mungkin waktunya belum tepat, tapi aku nggak mau lagi nunggu terlalu lama, ucapnya pelan. Nabila menoleh, keningnya sedikit berkerut. Maksud kamu? Aldi menarik napas. Aku suka kamu, Bill. Dari dulu, dari sebelum kamu sama Randy. Dan perasaan itu nggak pernah hilang. Nabila terdiam. Hatinya berdetak cepat. Bagian dalam dirinya bergetar. Antara takut, canggung, tapi juga hangat. Aku tahu kamu baru sembuh dari luka lama. Aku nggak maksain kamu untuk langsung balas perasaan aku. Aku cuman minta kesempatan, Bill, supaya kamu bisa lihat aku lebih dari sekadar sahabat. Nabila tersenyum kecil. Ada air hangat yang terasa menggenang di pelupuk matanya. Bertahun-tahun ia merasa tak layak dicintai lagi setelah luka Randy. Tapi di hadapannya kini duduk seorang lelaki yang dengan tulus membuka hati. Aku nggak janji bisa langsung terima di. Suara Nabila pelan, nyaris berbisik. Tapi aku mau belajar buka hati lagi, mulai dari kamu. Aldi tersenyum lebar, matanya berbinar. Kalau gitu, boleh aku anggap ini langkah awal? Nabila mengangguk. Di atas rooftop itu, di bawah langit Bandung yang perlahan berganti warna oranye senja, dua hati yang pernah saling berpapasan di masa lalu kini mulai menemukan jalannya kembali. Sementara itu, di Jakarta, Randy mulai diterpa masalah demi masalah. Setelah kontrakan kecilnya beberapa kali diteror oleh debt collector akibat pinjaman online yang ia ambil, kini pekerjaannya di gudang pun diambang pemecatan karena ketahuan menyalahgunakan barang. Tak ada lagi orang yang membantunya. Teman-teman lama menjauh, keluarga pun mulai bosan membantu. Ia duduk di depan kontrakannya malam itu, menatap layar ponsel yang menampilkan akun Instagram Nabila Wear. Di sana, sebuah postingan terbaru memperlihatkan Nabila dan Aldi berdua di rooftop restoran Bandung, tersenyum bahagia, hati Randy perih. Tapi ia tak bisa melakukan apa-apa. Dendam, rasa bersalah, penyesalan, semua bercampur menjadi satu. Sayangnya, waktu tak pernah bisa diputar ulang. Di mobil saat perjalanan pulang ke Jakarta, Nabila dan Aldi memutar playlist lagu-lagu 90-an. Saat lagu Cinta Kan Membawamu kembali mengalun, Aldi mengulurkan tangan ke arah Nabila. Mulai sekarang, boleh aku ada di setiap cerita kamu, Bill? Nabila menggenggam tangan itu, matanya berkaca-kaca, lalu mengangguk pelan. Boleh, Di. Dan mobil itu melaju di jalan tol malam hari, membelah gelap dengan dua hati yang mulai saling menemukan cahaya. Semenjak perjalanan ke Bandung itu, kehidupan Nabila terasa jauh lebih ringan. Setiap pagi, ia bangun dengan senyum, tak lagi dihantui mimpi buruk tentang pengkhianatan. Hubungannya dengan Aldi pun berjalan pelan, tapi pasti. Mereka sepakat untuk tidak terburu-buru, membangun semuanya dengan hati-hati. Bisnis Nabila Wear terus berkembang. Tawaran kerja sama,
datang silih berganti. Bahkan, sebuah brand fashion asal Kuala Lumpur sempat menyampaikan keinginan untuk berkolaborasi. Nabila merasa hidupnya benar-benar mengalami kebangkitan setelah kejatuhan. Namun, seperti bayang-bayang yang mengikuti langkah seseorang di bawah cahaya, masa lalu ternyata belum sepenuhnya selesai. Dan bayang-bayang itu bernama Clara. Suatu sore, Nabila sedang duduk di ruang kerjanya. Tangannya sibuk memilah-milah katalog bahan kain sambil sesekali mengecek email di laptopnya. Tiba-tiba, Dinda mengetuk pintu. "Bill, ada yang nyariin," ucap Dinda dengan nada ragu. Nabila menoleh. "Siapa, Din?" Dinda menggigit bibirnya sebentar. "Clara." Sejenak ruangan itu hening. Nama itu terdengar bagai cambuk di telinga Nabila. Seolah waktu berhenti sesaat. "Aku suruh pergi aja?" tanya Dinda hati-hati. Nabila menarik napas panjang. "Enggak, biar aku temui." Dengan langkah mantap, Nabila menuju lobi butik. Di sana, Clara sudah berdiri dengan dandanan mencolok, mengenakan dress ketat merah menyala, sepatu hak tinggi, dan lipstik merah darah. Wajahnya masih secantik dulu, tapi ada kelelahan yang sulit disembunyikan di sorot matanya. Begitu melihat Nabila, senyum tipis muncul di bibirnya. "Hello, Belle." Nabila bersedekap. "Ada perlu apa ke sini, Clara?" Clara tampak gelagapan sejenak, namun cepat menyembunyikannya. "Aku cuma mau bicara, bisa?" Nabila melirik ke sekitar memastikan suasana butik sepi. "Oke, ikut aku." Mereka masuk ke ruang meeting kecil di belakang butik. Begitu pintu ditutup, Clara duduk tanpa dipersilakan. Nabila tetap berdiri, menatapnya dingin. "Aku minta maaf," ucap Clara pelan. Nabila mengangkat alis. "Maaf, setelah semua yang kamu lakuin, aku tahu aku salah. Aku udah kena batunya, Bill. Randy, dia ninggalin aku waktu aku lagi hamil." Nabila terdiam. Bagian terakhir kalimat itu membuatnya sedikit terkejut. "Aku keguguran, sendirian. Semua orang ngejauh. Aku kehilangan kerja, dikejar hutang. Aku datang ke sini bukan buat minta balikan sama Randy. Aku tahu itu mustahil. Aku cuma pengen minta maaf sama kamu." Nabila menarik kursi, lalu duduk di hadapannya. "Clara, aku udah nggak ada dendam sama kamu. Sakit hati iya, tapi aku nggak sudi ngotori hidup aku buat balas dendam yang nggak ada gunanya. Kamu udah dapet balasannya sendiri. Dan aku udah bahagia sekarang." Clara menunduk, air matanya jatuh. "Aku iri sama kamu, Bill. Kamu kuat, kamu bertahan, dan kamu berdiri lagi. Aku hancur. Aku butuh kerja. Aku butuh kesempatan." Nabila menatapnya. Ada perasaan kasihan, tapi ia tak bisa langsung percaya begitu saja. "Kamu maunya apa, Clara?" tanya Nabila tegas. Clara mengangkat wajahnya. "Boleh nggak aku kerja di sini? Jadi apa aja? Admin, cleaning service, penjaga gudang. Aku cuma butuh kesempatan buat mulai hidup baru." Nabila termenung. Logikanya berkata, jangan. Luka lama masih terlalu dalam. Tapi bagian hatinya yang lain, sisi kemanusiaannya, berkata, tak ada salahnya memberi kesempatan pada orang yang benar-benar ingin berubah. "Aku bakal pikirin, Clara. Aku nggak janji. Aku harus diskusi dulu sama tim. Tapi kalau kamu bohong, atau niat buruk sedikit aja, kamu bakal lihat siapa aku sekarang." Clara mengangguk cepat, air matanya masih mengalir. "Aku nggak akan nyakitin kamu lagi. Aku janji." Setelah Clara pergi, Dinda masuk ke ruangan. "Seriusan, Bill? Kamu mau kasih dia kerja di sini?" Nabila menghela napas. "Aku masih mikir, Din. Tapi kayaknya aku lebih pengen lihat dia menderita ngelihat aku di atas langsung daripada ngumpet di balik bayang-bayang." Dinda tertawa kecil. "Aku suka caramu." Malam harinya, Nabila menceritakan semuanya ke Aldi lewat telepon. "Kamu yakin, Bill? Itu perempuan licik." Suara Aldi terdengar khawatir. "Aku nggak akan lengah, Di. Aku cuma pengen kasih pelajaran ke dia. Biar dia lihat langsung aku sukses tanpa dia bisa ngapa-ngapain." Aldi terdiam sesaat.
Kalau kamu butuh bantuan atau curhat, aku di sini ya. Selalu, jawab Nabila tersenyum. Malam itu, Nabila duduk di balkon apartemennya, memandangi kerlap-kerlip lampu kota. Hidup memang tak pernah benar-benar lepas dari masa lalu. Tapi ia tahu, kini ia cukup kuat untuk menghadapinya. Sejak pertemuan tak terduga sore itu, Nabila terus memikirkan keputusan yang harus diambil. Membiarkan Clara masuk ke dalam lingkungan bisnis yang ia bangun dengan susah payah adalah langkah berisiko. Tapi di sisi lain, bagian dari dirinya ingin membuktikan bahwa ia sudah jauh lebih kuat untuk menghadapi bayang-bayang masa lalu tanpa harus lari. Setelah berdiskusi dengan Dinda dan tim, akhirnya keputusan itu diambil. Clara diterima sebagai staf magang di bagian administrasi gudang, posisi paling bawah dengan pengawasan ketat. Nabila menetapkan syarat tegas. Satu kesalahan fatal, Clara akan dikeluarkan tanpa peringatan. "Bill, yakin nih?" tanya Dinda ketika mereka mengurus berkas penerimaan Clara. "Aku pengen dia lihat langsung aku berdiri di atas tanpa bisa menyentuh aku lagi. Biar dia belajar nelen apa yang pernah dia hancurin," ujar Nabila tenang. Aldi sempat keberatan saat mendengar keputusan itu. Ia datang ke butik malam-malam hanya untuk bicara empat mata dengan Nabila. "Aku nggak ngerti jalan pikiran kamu, Bill. Clara itu bisa bahaya," ucap Aldi sambil duduk di ruang meeting. Nabila menghela napas. "Aku butuh ujian kayak gini, Di. Aku pengen buktiin ke diri aku sendiri kalau aku nggak selemah dulu. Lagi pula, aku punya kamu sama Dinda di sini. Aku nggak takut." Aldi menggeleng pelan, tapi akhirnya mengalah. "Kalau gitu aku bakal awasi dia juga." Hari pertama Clara masuk kerja, seluruh staf butik geger. Bisik-bisik terdengar di mana-mana. Semua orang di lingkungan Nabila Ware tahu siapa Clara, atau setidaknya mendengar kabar buruk tentangnya. Clara datang dengan dandanan sederhana, mengenakan kemeja putih longgar dan celana kain hitam. Rambutnya diikat ke belakang, tanpa riasan tebal seperti biasanya. Ia menunduk saat berpapasan dengan karyawan lain. Saat Nabila keluar dari ruangannya, suasana langsung hening. Semua mata memandang mereka berdua. "Selamat datang, Clara," ucap Nabila datar. "Ingat apa syaratnya?" Clara menunduk. "Siap, Mbak Nabila." Dinda hanya menggelengkan kepala sambil berbisik pada staf lainnya. Siap-siap aja lihat drama. Hari-hari berikutnya berjalan dengan tegang. Clara bekerja cukup rajin, tak pernah terlambat, bahkan rela lembur membereskan stok barang dan laporan gudang. Tapi sorot mata Aldi tetap curiga. Beberapa kali ia memergoki Clara memperhatikan Nabila diam-diam saat rapat atau saat makan siang. Suatu siang, Aldi menghampiri Clara di ruang stok. "Gua kasih tahu ya, Clara. Gua nggak percaya sama kamu. Sekali aja gue lihat kamu macem-macem, lu bakal gue tendang keluar dari sini," bisik Aldi tajam. Clara hanya menunduk. "Aku nggak macem-macem, Mas Aldi. Aku cuma pengen kerja yang benar." Aldi menatap tajam lalu pergi. Di balik ketenangannya, Clara menyimpan rencana kecil. Bukan untuk merebut Randy kembali. Lelaki itu sudah bukan siapa-siapa sekarang. Tapi demi membalas sakit hatinya atas rasa malu di depan umum saat kejadian di hotel dulu. Setiap kali melihat Nabila tersenyum, bara dalam hatinya menyala. Suatu saat kamu bakal ngerasain juga, Bill. Sementara itu, hubungan Nabila dan Aldi makin dekat. Mereka mulai saling terbiasa berbagi cerita ringan, makan malam sepulang kerja, bahkan sesekali Aldi menjemput Nabila di apartemen jika terlalu larut. Rekan-rekan kantor mulai menyadari perubahan itu. "Wah, kayaknya bos sama Mas Aldi makin deket nih," celetuk Rara, salah satu staf desain. Dinda yang mendengar hanya tersenyum. "Bagus dong, kan udah waktunya Mbak Nabila bahagia lagi." Di tengah hubungan yang mulai terjalin itu, Aldi memberanikan diri membuat kejutan. Saat ulang tahun Nabila yang jatuh pada akhir bulan itu, Aldi mengatur pesta kecil di rooftop apartemen Nabila, hanya dihadiri Dinda, staf butik terdekat, dan beberapa sahabat lama. Lampu-lampu temaram, dekorasi bunga, dan makanan kesukaan Nabila memenuhi meja panjang.
Nabila sempat menitikkan air mata bahagia malam itu. Aku kira aku nggak akan bisa ngerasain bahagia kayak gini lagi, ucap Nabila saat Aldi menyerahkan sebuah kalung sederhana bertuliskan inisial N kecil. Aldi menggenggam tangan Nabila. Kamu pantas bahagia, Bill. Dan aku mau terus jadi orang yang jagain senyum kamu. Semua orang bersorak kecil, suasana haru bercampur hangat. Tapi dari kejauhan, di balik salah satu sudut ruangan, sepasang mata mengintai. Clara, yang tak diundang malam itu, diam-diam memperhatikan dari kejauhan balkon bawah. Ia mengepalkan tangan. Sebahagia apapun kamu sekarang, Bill, suatu saat aku bakal bikin kamu ngerasain sakit kayak aku. Clara pergi malam itu tanpa jejak. Tapi ia sudah mulai menyusun langkah. Di hari-hari berikutnya, beberapa keanehan mulai terjadi. Laporan stok barang tiba-tiba banyak selisih. Beberapa barang pesanan hilang entah kemana. Dinda mencurigai ada orang dalam yang bermain. Aku udah cek, Bill. Gudang itu cuma Clara yang pegang kuncinya waktu kejadian, lapor Dinda saat rapat pagi. Wajah Aldi langsung tegang. Udah kuduga, gue bakal turun langsung. Nabila menghela napas. Ia tahu ujian ini belum berakhir, dan ia tak boleh lengah sedikit pun. Hari-hari di butik Nabila Wear tak lagi sehangat dulu. Sejak beberapa barang pesanan klien besar hilang dari stok, suasana jadi tegang. Nabila terpaksa membatalkan beberapa pengiriman dan meminta maaf ke pelanggan, sebuah hal yang sangat ia hindari selama ini. Reputasi butiknya adalah harga diri yang ia bangun susah payah. Di ruang rapat kecil, Nabila, Dinda, Aldi, dan beberapa kepala bagian duduk saling berhadapan. Wajah mereka serius. Laporan di atas meja menunjukkan adanya kehilangan barang senilai puluhan juta dalam waktu 1 minggu. Ini nggak bisa didiemin, ucap Aldi tegas. Aku udah periksa CCTV gudang, tapi kayaknya ada bagian yang direkam ulang atau sengaja dipotong, tambah Dinda. Nabila mengetuk meja pelan. Jadi siapa pelakunya? Semua terdiam. Mata-mata tertuju pada satu nama yang selama ini jadi orang terakhir yang memegang kunci gudang. Clara, ucap Dinda Leary. Aldi mengepalkan tangan. Gua udah bilang dari awal. Nabila menghela napas. Ia tak ingin asal menuduh tanpa bukti. Meski Clara punya motif dan akses, semuanya harus jelas. Besok malam kita perangkap dia, ujar Nabila akhirnya. Aku punya rencana. Malam itu, Aldi memasang kamera tersembunyi di gudang belakang. Mereka membiarkan stok barang mahal tetap tersusun, pura-pura tak tahu soal kehilangan. Clara, yang mulai lengah, tampak kembali ke gudang sepulang kerja, berdalih hendak merapikan laporan. Dari ruang monitor CCTV, Nabila dan Aldi memperhatikan. Dia masuk, bisik Aldi. Di layar, terlihat jelas Clara membuka pintu gudang, memeriksa beberapa dus, lalu mengambil beberapa helai dress eksklusif dan menyelipkannya ke dalam tas besar. Gerak-geriknya lincah, seolah sudah terbiasa. Dasar licik, desis Nabila. Begitu Clara keluar, Aldi langsung menghadangnya. Bawa apa, Clara? Clara terkejut. Aku cuma bawa barang rusak buat dibuang. Bohong! Bentak Dinda yang tiba-tiba muncul dari balik pintu. Nabila melangkah pelan, wajahnya tenang namun tajam. Ia menyodorkan rekaman CCTV dari tablet ke hadapan Clara. Cukup, Clara. Aku udah cukup baik nerima kamu di sini. Tapi kamu malah balas kayak gini. Clara panik. Bill, aku butuh uang. Aku nggak punya siapa-siapa. Banyak orang susah, Clara. Tapi mereka nggak kayak kamu. Aku kasih kesempatan, tapi kamu malah nyoba hancurin aku lagi. Clara terduduk di lantai. Air matanya mengalir deras. Tapi tak ada simpati di mata Nabila kali ini. Mulai malam ini, kamu aku pecat. Dan laporan ini aku teruskan ke polisi. Wajah Clara pucat. Jangan, Bill. Aku mohon. Aku